Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Qin Hongyu Liangguan dan jiwa-jiwa mati lainnya sangat tersentuh setelah melihat batu giok itu tergelincir. Apakah kamu memiliki dendam terhadap penjahit ini? Liang Guan dari Huayang Xianshan bertanya. Membunuh sembarangan orang yang tidak bersalah tidaklah pantas, dan itu akan merusak reputasi mereka. Keburukan dan kekejaman benda tua itu terkenal di semua lapisan masyarakat di langit berbintang. Biksu Kongzhao berkata, selain itu, alasan mengapa Anda dapat menemukan tempat ini hari ini adalah fakta bahwa benda tua ini ada di belakangnya dan mengobarkan api. Sederhananya, kalian semua telah ditembak. Begitu kata-kata ini keluar, roh-roh mati itu mengerutkan kening, saling memandang, dan wajah mereka sedikit jelek. Lalu jika saya melakukan hal-hal ini, kemana saya harus pergi untuk bertemu sesama Taois? Tanya Qin Hongyu. Sui menunjuk ke arah Kongzhao dan berkata, temukan saja biksu tua ini. Bahkan jika saya tidak berada di kuil Jiekong, saya bisa mendapatkan beritanya secepat mungkin. Kongzhao tersenyum, ya. Sekarang, dia memiliki seorang patriark di kuil Jikong, dan dia tidak takut akan masalah sama sekali. Selanjutnya, jiwa-jiwa yang mati menanyakan beberapa detail, dan Sui menjawabnya satu per satu. Dan menyaksikan pemandangan ini, semua orang di lapangan menyadari bahwa jiwa-jiwa yang mati itu jelas tergerak, dan mereka harus mengambil tindakan untuk membersihkan penjahit dan pasukan di bawah penjahit. Sayangnya, Anda dan saya tidak dapat meninggalkan kuil Jiekong, jika tidak, saya akan pergi dan memilih kepala penjahit untuk membalas kebaikan sesama Taois Su. Kingxi Jianxian menghela nafas. Dia dan Taoisme Jiekong Sword Mong terlalu tinggi, tunduk pada batasan aturan Zutian, mereka tidak dapat meninggalkan kuil Jiekong, jika tidak mereka akan mendapat serangan balasan. Kendala apapun. Biksu Pedang Jiekong berkata, terlebih lagi, rekan Daois Su telah membantu kami mematahkan kekuatan kutukan di tubuh kami. Satu-satunya hal yang perlu kami lakukan selanjutnya adalah memulihkan Taoisme secepat mungkin. Kingxi Jianxian mengangguk. Meskipun kekuatan kutukan telah dipatahkan, mereka telah meninggalkan jejak kutukan di tubuh mereka, dan dalam waktu singkat, mereka tidak dapat berjalan di dunia sama sekali. Bukan hanya mereka, tapi juga roh orang mati yang setingkat dengan mereka. Sekarang, hanya roh mati yang kekuatannya setara dengan tingkat alam bayi ilahi yang dapat berjalan di dunia. Waktu, tarik tanah ke dalam penjara. Di luar. Hantu dan penonton bubar satu demi satu. Dapat diramalkan bahwa ketika apa yang terjadi di depan kuil Jiekong hari ini menyebar, seluruh langit berbintang dan semua lapisan masyarakat pasti akan memicu gelombang yang bergejolak. Sui dan Biksu Kongzhao kembali ke kuil Jiekong. Menjadi kaya. Biksu Kongzhao tertawa lebar. Semua jenis ramuan, ramuan ajaib, sihir, rahasia, dan rahasia ditumpuk di sana, dan semuanya adalah harta karun berbulu. Sayangnya, hanya ada 4 pertarungan, kalau tidak aku pasti akan memenangkan lebih banyak harta. Biksu Kongzhao mendecakkan bibirnya, sangat menyesal. Apakah ini benar-benar biksu dengan 6 indera? Wei San terdiam. Biksu ini tinggi dan perkasa, dengan pantat dan payudara telanjang, dan kata-katanya tidak bermoral. Di satu sisi, Sui sedang bermeditasi dengan kaki bersila. Dia baru saja menerobos dan perlu mengkonsolidasikan jalannya. Kingxi Jianxian dan Jiekong Jianseng secara pribadi membantu mengidentifikasi harta rampasan. Keluarga kecil, rampasan yang saya ambil semuanya adalah barang biasa. Segera, Kingxi Jianxian menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang perlu diwaspadai. Kata Biksu Pedang Jiekong. Biksu Kongzhao dituangkan ke baskom berisi air dingin, dan dia tidak peduli, dan berkata, Guru, apakah kami sedang ditipu? Ini bukan. Jiekong Swordsman menjelaskan, ini memang harta tingkat bulu, tetapi di jalan menuju kenaikan, itu hanya bisa dianggap sebagai harta biasa, yang bisa digunakan oleh orang sungguhan di alam bayi ilahi untuk berlatih. Setelah jeda, dia melanjutkan, satu-satunya hal yang terpuji di sini adalah sekeping emas darah Scarlet Phoenix yang ditinggalkan oleh Mu Yunan, Chi Cheng Daomen.
Jangan lihat ukuran ibu jari, tapi nilainya tak terukur. Itu adalah bahan ilahi kelas 1 untuk menempa pedang Dao. Biksu Kongzao tiba-tiba datang dan berkata dengan nada menghina, kecuali Mu Yunan, roh almarhum lainnya lebih pelit satu sama lain. King Shi Jianxian tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya tidak bisa menyalahkan mereka, lagi pula, itu adalah piala, siapa yang akan mengambil harta itu? Buddha Pedang Jiekong menghela nafas pelan dan berkata, faktanya, sangat jarang bagi mereka untuk menemukan harta karun setingkat bulu ini. Lagi pula, dunia saat ini bukan di zaman kuno. Pada saat itu, ada harta tingkat bulu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada ramuan asli. Tapi bencana akhir hukum benar-benar menghancurkan semua ini. Di dunia sekarang ini, tidak mungkin dibandingkan dengan zaman kuno. 2 jam kemudian, Su Yi terbangun dari meditasi dan membuka matanya. Kultivasinya telah sepenuhnya terkonsolidasi di tahap selanjutnya dari alam persatuan. Selain itu, tidak seperti latihan rajin dan keras sebelumnya, Su Yi dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kultivasinya kali ini hanya menembus 1 tingkat, ia telah mengalami perubahan terlahir kembali. Selain menggali banyak potensi dalam pertempuran pembantaian, harus ada pujian untuk pedang 9 penjara. Su Yi diam-diam berkata. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung dengan Mu Yunan, dia dalam kondisi pertarungan kosong. Pada saat itulah mesin Qi-nya beresonansi dengan pedang 9 penjara, dan aura pedang 9 penjara menyatu ke dalam tubuh dan jiwa Tao-nya. Tampaknya hanya perjuangan hidup dan mati yang paling murni yang dapat membangkitkan kekuatan pedang 9 penjara. Su Yi berpikir. Bagaimana perasaanmu, rekan Taois? King Shi Jianxian bertanya sambil tersenyum. Su Yi memikirkannya sejenak, dan menjawab dengan jujur, jika aku bertemu Mu Yunan lagi, dia ditakdirkan untuk tidak pernah menyakitiku lagi. King Shi Jianxian dan Biksu Pedang Jiekong saling memandang, hati mereka bergolak. Ini, kultivator pedang penentang surga macam apa? Mu Yunan adalah roh mati, dan kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan Master Top di tahap awal alam bayi ilahi. Di alam yang sama, hampir tidak ada lawannya, itu biasa peran di tahap tengah dari alam bayi ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. King Shijian Immortal Dao, dan teman-teman Taois dapat mengalahkannya di tingkat persatuan. Jika tebakan saya benar, kecuali saya menemukan beberapa karakter dengan kekuatan menantang surga di alam para dewa, alam bayi ilahi biasa bukan lagi lawan. Sesama Taois. Pendekar pedang Jiekong mengangguk dan berkata dengan emosi, di zaman kuno, saya khawatir hanya keturunan abadi sejati yang dapat bersaing dengan sesama Taois, dan generasi lainnya akan redup. Ini adalah legenda. Cukup mengejutkan zaman, menonjol dari masa lalu dan masa kini. Begitulah. Su Yi akhirnya mengerti di mana kekuatan tempurnya. Melangkah. Biksu, apa yang saya inginkan? Su Yi memandang Biksu Kongzao. Ini, sudah siap untukmu. Biksu Kongzao mengeluarkan jimat rahasia hitam dan menyerahkannya. Jimat rahasia ini sangat aneh, dengan pola rahasia aneh berbentuk rantai yang tergambar di atasnya, dan pola rahasia itu tampaknya terdiri dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu membuat orang bergidik. Ini adalah jimat 1000 mesin yang paling dibanggakan dari penjahit tua. Itu hanya bisa digunakan sekali. Anda bisa tenang dan berhati-hati untuk diserang oleh kekuatan jimat ini. Biksu Kongzao memperingatkan. Su Yi mengangguk. Di dunia ini, orang yang paling tahu tentang menjahit pasti Biksu Kongzao. Dahulu kala, ada persimpangan yang tidak diketahui antara keduanya, namun pada akhirnya mereka berpisah dan menjauh. Tidak ada yang tahu mengapa. Biksu Kongzao tidak pernah mengatakannya, dan Su Yi tidak pernah bertanya. Setiap orang punya rahasia. Tidak selalu demikian, Anda harus memahaminya. Weizi kecil, kamu akan tinggal di kuil Jiekong sebentar, jangan keluar lagi. Su Yi menatap Wei San dan memperingatkannya. Wei San mengangguk dan berkata, saya mendengarkan Tuan Muda. King Shi Jianxian tersenyum dan berkata, dengan saya dan biksu tua Jiekong di sini, rekan Daois sudah dapat yakin. Jiekong Swordsman berkata dengan hangat, saya pikir kultivasi Taois Wei San telah mencapai tahap akhir dari alam gua. Dalam periode waktu berikutnya,
Taoist Brother Kingshi dan saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi di Dao. Bantu Taoist Wei San, tidak kecelakaan, Taoist Wei San akan dapat menginjakkan kaki di jalan kenaikan dalam waktu setengah tahun. Kingshi Jianxian tersenyum dan setuju. Wei San sangat gembira dan buru-buru memberi hormat, terima kasih, dua senior. Puan, bagaimana dengan saya? Biksu Kongzhao cemas. Biksu pedang Jie Kong tersenyum dan berkata, kamu juga. Dia sangat rumit, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa satu-satunya murid kontemporer kuil Jie Kong sama sekali tidak terlihat seperti Biksu. Hei, bagus, Biksu, saya telah menjaga kuil Jie Kong selama ribuan tahun, dan saya hampir ingin membakar kuil ini berkali-kali dan kembali ke dunia sekuler. Ketika Patriark ada di sini, dan Patriark akan menutupi itu di masa depan, mengapa saya tidak bisa berjalan menyamping di langit? Biksu Kongzhao menepuk perutnya dan tertawa. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memukuli bajingan itu dengan kasar. Dengar, apakah ini yang harus dikatakan oleh seorang praktisi meditasi Buddhis? Kingshi Jianxian tidak bisa menahan tawa. Sui dan Wei San tidak bisa menahan tawa. Pada hari itu, Sui pergi sendirian. Sebagai saingan lama, dia sangat memahami sifat penjahit, dan dia tidak menyangka bahwa jiwa-jiwa yang mati itu akan membawa banyak pukulan ke penjahit. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sebelum pergi, Kingshi Jianxian dan Jie Kong Jianxiong masing-masing mengeluarkan slip giok, yang merupakan harta yang sama. Di slip giok, ada catatan pengalaman kultivasi dan persepsi dua tokoh teratas di zaman kuno untuk 3 alam kenaikan. Sui tidak dapat menggunakannya sekarang, tetapi ketika dia menginjakkan kaki di jalur kenaikan di masa depan, pengalaman kultivasi seperti itu akan menjadi harta yang tak ternilai. Dua harta karun itu adalah bola pedang dan rosario. Pada hari kepergian Sui, berita tentang pertempuran kuil Jie Kong, seperti sayap, menyapu 36 negara bagian di alam ibu kota dewa. Untuk sesaat, dunia berguncang, memicu kegemparan. Dalam pertempuran kuil Jie Kong, penonton kalah 4 kali berturut-turut. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia celestial menjadi sensasi. Tuhan akan melawan langit. Yang pertama mendapat berita adalah para Taoist top di dunia. Seperti 6 penjaga kuno Taoisme, kekuatan raksasa astral, Del. Ketika mereka mengetahui detail pertempuran di kuil Jie Kong, pasukan teratas ini gemetar dan tidak bisa lagi tenang. Sepertinya kita akan menyesuaikan respon kita. Klan Zong, pelindung kuno, menghela nafas. Beberapa waktu lalu, ada banyak desas-desus di dunia tentang jalan menuju bulu. Banyak kekuatan top percaya bahwa di masa depan, dunia akan ada di alam kenaikan, dan tokoh mitologi kuno seperti Guanzu ditakdirkan untuk diinjak-injak. Tapi sekarang, setiap orang memiliki perasaan ditampar di wajah. Penonton belum menginjakkan kaki di jalur kenaikan, dan bahkan bisa mengalahkan arwah mati di tingkat kenaikan, siapa yang berani menginjak mereka? Setelah reinkarnasi penonton ini, niscaya akan lebih menakutkan dari kehidupan sebelumnya. Klan Roh King Luan, banyak barang antik tua membicarakan hal ini. Di antara mereka, Feng Tianjia, yang pernah bertugas sebagai tunggangan bagi penonton, berkeringat dingin dan ketakutan. Lewati perintahku untuk menghapus posisi Tuan Muda Feng Yunli. Feng Tianjia memberi perintah tanpa ragu. Terakhir kali di Crow Mountain, sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh Feng Yunli telah menyinggung Guanzu. Awalnya, Feng Tianjia tidak berpikir untuk menghapus Feng Yunli, tapi sekarang, dia tidak peduli. Dia biasa bertindak sebagai tunggangan untuk menemani Guanzu selama ribuan tahun. Dia sangat jelas bahwa meskipun karakter Guanzu bebas dan mudah, dia juga sangat pendendam di tulangnya. Penatua, apakah kamu membuat terlalu banyak keributan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jiwa mati alam Ascension hanyalah jiwa, dan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang nyata di alam Ascension Realm. Klan Skyfire Spirit Klan Su, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, tapi bagaimanapun juga, sama sekali tidak boleh diremehkan bahwa Master dapat melakukan langkah ini. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang akan tetap low profile, cobalah untuk tidak mencampur-adukan hal-hal yang berhubungan dengan penonton. Tokoh besar di Klan Su semuanya mengangguk.
Segera, seseorang tidak bisa tidak menertawakan kemalangan, hehe, penjahit tua itu pasti kurang beruntung. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tertawa. Di kedalaman langit berbintang, penjahit yang bersembunyi di kegelapan tidak diragukan lagi adalah yang paling ditakuti. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua lawan yang diincar oleh lelaki tua ini tidak memiliki akhir yang baik. Tapi sekarang, dengan berita pertempuran kuil Jiekong, juga diketahui dunia bahwa Guan terutama menggunakan pisau untuk melawan penjahit tua. Ayo tonton pertunjukannya sekarang. Jika dua harimau bertarung, satu akan terluka. Kita gunakan saja kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan masa depan. Sejak 20 tahun yang lalu, mereka mulai menjelajahi rahasia keabadian. Hingga saat ini, tidak hanya banyak kekayaan yang terkait dengan jalur kenaikan telah dikumpulkan, tetapi beberapa tetua klan telah memulai jalur kenaikan di area terlarang Feixian. Bahkan beberapa tradisi Tao kuno yang mati memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Dan sekarang, mereka hanya perlu menunggu dengan tenang, mereka dapat memimpin arus deras saat jalan berbulu muncul di dunia. Dengan memburu karakter yang disebut penjahit, bisakah kamu mendapat kesempatan untuk menghancurkan kekuatan kutukan? Kirim seseorang untuk mencari tahu siapa penjahit ini, dan jika ada kesempatan, kembalikan kepalanya. Cepatlah, peluangnya terbatas, dan kamu tidak bisa didahului oleh orang lain. Kelas. Perintah seperti ini terus-menerus dipentaskan dalam kekuatan di mana jiwa-jiwa yang mati itu berada. Beberapa roh mati yang menakutkan, meskipun mereka tidak bisa keluar dari tempat tidur, telah mengeluarkan perintah dan mengatur agar orang-orang mereka bertindak. Untuk sementara, arus bawah bergejolak, dan target diarahkan ke penjahit. Ini juga menarik perhatian banyak kekuatan top di dunia, dan mereka tidak bisa tidak menertawakannya. Begitu Master menembak, itu benar-benar luar biasa. Bagi para biksu di seluruh dunia, pertempuran di kuil Jikong seperti menyapu kabut yang menutupi langit, membuat semua orang merasa bersemangat dan bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat roh-roh itu, mereka masih bisa dikalahkan. Tuan Guanzu layak menjadi tokoh mitos yang pernah memuja bintang-bintang dari semua lapisan masyarakat. Dengan dia di sana, apakah kamu berani sombong melihat jiwa-jiwa yang mati itu? Pada sosok romantis, lihat juga masa kini. Di langit berbintang ini, jiwa-jiwa yang mati memiliki keputusan akhir. Orang-orang bersemangat dan bersemangat tentang hal itu. Baru-baru ini, berita tentang jiwa yang mati menyebar ke seluruh dunia, yang juga membuat para biksu di dunia khawatir, dan semua orang dalam bahaya. Ini berbeda sekarang. Dalam pertempuran kuil Jiekong, penonton mendominasi dunia, dan itu cukup mempengaruhi tren situasi dunia. Menurut pendapat saya, pertempuran ini terkenal dan terkenal dalam sejarah, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ke generasi. Ada kekuatan kuno, jadi saya sangat emosional. Di dunia yang gelap. Tuanku, benteng Wenzu direbut oleh sekelompok roh mati. Orang-orang tua itu menjadi gila dan mengejar serta membunuh orang-orang kami. Bahkan harta yang kami kumpulkan dalam beberapa tahun terakhir diambil oleh mereka. Tuan, benteng Baizu. Satu demi satu pesan, dikirim kembali dari waktu ke waktu, seorang pelayan tua secara pribadi melapor ke penjahit. Wajah pelayan tua itu suram dan biru, dan alisnya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Tidak jauh dari sana, penjahit itu terlihat tenang. Sambil minum teh, dia bermain sendiri di papan catur di depannya. Menguasai. Segera, berita lain datang, pelayan tua itu hendak melapor, tetapi disela oleh penjahit yang melambai. Tak perlu dikatakan, jika tebakanku benar, 36 benteng kita yang tersebar di dunia astral sendu ditakdirkan untuk tidak dapat dipertahankan. Penjahit meminum semua teh di cangkir, dan kemudian berkata dengan santai, kamu tidak perlu marah tentang itu, kerugian seperti ini sangat kecil, dan tidak perlu dipedulikan. Sebelum pertempuran kuil Jikong dimulai, dia telah memerintahkan gadis kupu-kupu itu untuk mengingat kembali kekuatan setiap benteng dan mengecilkannya. Pelayan tua itu mengangguk dan berkata dengan suara rendah, pelayan tua itu hanya merasa bahwa dipukuli dan balas dendam seperti ini terlalu membuat frustrasi, Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa semua orang di dunia ada di sini.
Lihatlah lelucon kita. Penjahit itu berkata dengan santai, apa leluconnya? Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir dari waktu ke waktu. Berbicara, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan santai, Tuan berpikir bahwa dia dapat menggunakan tangan roh-roh mati itu untuk menekan saya, tetapi saya tidak tahu bahwa saya tidak peduli sama sekali. Belum lagi, jiwa-jiwa yang mati itu tidak bodoh, bagaimana mereka bisa rela digunakan oleh penonton. Sejak dia mengambil alih kekuatan reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk itu. Makan di mata jiwa-jiwa yang mati itu, hasil ini, tidak ada yang bisa berubah. Lagi pula, tidak ada yang mau membiarkan takdir mereka tergantung di bawah pedang orang lain. Penontonnya tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa hanya jika jiwa-jiwa yang mati itu dihantui oleh kekuatan kutukan, itu demi kepentingan terbaiknya. Ini adalah simpul yang tidak bisa dipecahkan. Kecuali. Berbicara tentang ini, penjahit itu menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali. Saat ini, berita lain datang. Tuanku, lainnya, Kepala Tianyin Xianmen, mengirimkan surat rahasia kepada seseorang. Pelayan tua itu berkata dan memberikan surat rahasia. Kami menekan kami untuk membersihkan penonton sesegera mungkin. Berbicara, dia membuka surat rahasia itu. Ketika dia melihat kalimat dalam surat rahasia itu, senyum di wajah penjahit itu membeku, dan urat biru di dahinya menjadi menonjol. Hanya ada satu kalimat dalam surat rahasia itu. Katakan ibumu, dapatkan uangmu kembali. Dengan hati seorang penjahit, kalimat ini membuat wajahnya murung. Aku tidak pernah membayangkan bahwa generasi penguasa sihir yang bermartabat akan sama vulgarnya dengan penduduk desa. Penjahit itu berbicara dengan dingin, dia mengangkat ujung jarinya, dan surat rahasia di tangannya berubah menjadi abu. Tuan, Tianyin Xianmen berencana untuk merobek wajah kita. Pelayan tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia hanya melampiaskan amarahnya dan tidak mau disembelih oleh kita sebagai domba gemuk. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ketidakpuasan dan menekan kita. Setelah memikirkannya, penjahit itu berkata, kamu kirim surat ke lainnya. Bicaralah, Tuhan. Pelayan tua itu mendengarkan. Mata penjahit itu dalam, dan dia berkata, saya bisa berjanji bahwa paling lambat setengah tahun, tuannya akan hancur. Jika Anda ingin bekerja sama, bantu kami mengembangkan sekelompok karakter Ascension Realm sesegera mungkin. Jika Anda tidak mau bekerja sama. Berbicara tentang ini, mata penjahit dipenuhi amarah, dan dia mengucapkan setiap kata, persetan. Aku tidak biasa. Pelayan tua itu tinggal sebentar, itu adalah pertama kalinya dia melihatnya, Tuhan sangat marah. Omong kosong. Tiba-tiba penjahit itu teringat sesuatu, dan wajahnya berubah, bagaimana kabar gadis kupu-kupu itu? Pelayan tua itu buru-buru berkata, Tuan gadis kupu-kupu telah mengikuti instruksi Tuan, dan telah mengambil kekuatan inti dari cabang kita di alam astral Sendu dan menyembunyikannya di tanah rahasia Senyo Uling. Penjahit itu berkata tanpa ragu, cepat, kirim surat ke gadis kupu-kupu itu dan minta dia untuk mengungsi secepat mungkin. Pelayan tua itu menggigil dan bergegas pergi. Keledai botak tua Kong Zhao, jika Anda benar-benar berani memberikan jimat 1000 mesin saya kepada penonton, maka jangan salahkan saya karena tidak mengingat persahabatan masa lalu, sejak saat itu, saya akan sepenuhnya berbalik melawan Anda untuk musuh. Penjahit itu tampak tidak yakin. Ketika dia masih muda, dia terjebak di tempat yang ditakdirkan, dan biksu yang kasar dan ceroboh itulah yang membawanya kembali dari ambang kematian. Ketika ada spekulasi bahwa biksu Kong Zhao kemungkinan besar akan membantu Guanzu untuk menanganinya, penjahit itu merasa seolah-olah dia telah ditusuk dengan pisau, suatu kesalahan yang jarang terjadi. Sementara itu, di tengah malam, tidak ada bintang dan tidak ada bulan. Sosok Suyi muncul di hutan yang dalam. Ternyata disembunyikan di Senyo Uling ini, tapi aku tidak tahu apakah penjahit tua itu ada di sini. Suyi menatap 1000 mesin jimat di tangannya. Harta karun ini bersinar dengan kilau yang tidak jelas, menunjuk ke Bukit Senyu di kejauhan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.